Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salwa Nur Insani akan menjelaskan tentang keseimbangan Islam dalam perspektif ekonomi Islam. Keseimbangan Islam dalam perspektif ekonomi Islam dibahas dalam konteks integrasi prinsip-prinsip syariat Islam dengan model analisis makroekonomi tradisional. Berikut adalah beberapa poin penting model Islam. Model Islam digunakan untuk mewakili keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Namun, dalam ekonomi Islam. 2. Variabel ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, variabel-variabel seperti bunga tidak digunakan. 3. Permintaan uang. Permintaan uang dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh motif transaksi dan motif berjaga-jaga. 4. Kebijakan moneter. 5. Integrasi prinsip dan konsep dasar ekonomi Islam. Prinsip utama, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, persaudaraan, dan keadilan sosial. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum ekonomi Islam berasal dari Al-Quran, hadits, dan ijtihad para ulama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, larangan riba. Riba dilarang dalam Islam. Riba merupakan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang. Kedua, keadilan dan persaudaraan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dan persaudaraan dalam semua kegiatan ekonomi. Ketiga, zakat dan wakalah. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Wakalah adalah mandat untuk mendelegasikan kegiatan ekonomi. Konsep keseimbangan Islam. Pertama, keseimbangan pasar barang. IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat output yang diinvestasikan. Kedua, keseimbangan pasar uang. LM menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat output yang ditentukan oleh permintaan uang dan penawaran uang. Ketiga, keseimbangan umum. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM menunjukkan keseimbangan umum dalam ekonomi. Perbedaan pendekatan ekonomi konvensional dan Islam. Ekonomi konvensional berfokus pada efisiensi pasar dan keseimbangan ekonomi, tetapi bisa mengabaikan aspek sosial dan etika. Ekonomi Islam menekankan keadilan, persaudaraan, dan keberlanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Implementasi Islam dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, penentuan tingkat bunga. Bunga dihubungkan dengan keuntungan yang sah dan adil, tidak berdasarkan riba. Kedua, pembiayaan. Sistem perbankan Islam seperti bank syariah memainkan peran penting dalam pembiayaan. Ketiga, keseimbangan makro. Model Islam dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Kelebihan dan kelemahan pendekatan ekonomi Islam dalam Islam. Pertama, memiliki kelebihan, mempromosikan keadilan dan kesejahteraan, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kedua, memiliki kelemahan, membutuhkan mekanisme implementasi yang lebih kompleks dan membutuhkan sistem perbankan dan pasar keuangan yang lebih maju. Kesimpulan, model Islam dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam menganalisis kebijakan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam model ini dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai keseimbangan Islam dalam perspektif ekonomi Islam. Sekian dari saya.